Kitab Thaharah. Pada malam hari ini kita membahas tentang kitab atau kumpulan hukum-hukum daripada bersuci, atau sering kita sebut dengan istinja. Apa istinja? Bahasa kitanya cebok. Ya, ini salah satu yang perlu diperhatikan, karena kalau kita tidak memperhatikan daripada kebersihan tata cara kita beristinja, maka bisa saja dan tidak mustahil ibadah kita, baik sholat kita, rusak. Kalau sudah rusak berarti ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlunya kita mempelajari kitab Thaharah, kitab yang dimana menjelaskan daripada hukum-hukum tata cara membersihkan daripada kita beristinja, cebok bahasa kitanya. Kita harus tahu, pertama kita ketahui yaitu daripada fardu istinja, fardu atau syarat-syarat istinja. Yang pertama apa? Ini pernah dijelasin ini. Yang pertama, hilang baunya. Yang kedua, hilang rasanya. Yang ketiga, hilang warnanya. Jadi kalau kita istinja, kalau kita cebok, yang pertama harus kita perhatikan, nih baunya masih ada nggak nih? Warnanya masih ada nggak nih? Terus rasanya masih ada nggak nih? Ya, kita kan bisa ngerasain kan? Kalau kita habis buang hajat, terutama hajat besar, alias TAI, MODOL, itu bahasanya. Itu kita perhatiin tuh, ya. Ente perhatiin, antum perhatiin. Yang pertama, kalau kita istinja, kita cebok, ini kita bisa rasain nih. Ini masih ada rasanya nggak nih? Ini kayaknya masih apa? Nempel-nempelin. Masih lengket. Ini berarti kita masih ngerasain, berarti belum bersih tuh. Lalu yang kedua, kita perhatiin juga. Ini masih lengket-lengket tapi ada warnanya enggak nih? Kalau warnanya coklat ya coklat. Warnanya kuning, kuning. Warnanya hitam, ada yang hitam beraknya? Ada yang pink. Ada, insyaallah. Yang pertama hilang rasanya. Kalian nih. Hilang rasanya, yang kedua hilang rupanya. Warna apa tadi? Pertama rasanya, warnanya, kedua rasanya, yang ketiga baunya. Ini baunya masih ada nggak nih? Biasanya ada orang baunya naudzubillah kan. Tapi kalau kita yakin, maksudnya baunya kayak gimana? Apa di saat dalam kamar mandi karena habis mencret, makan malam kebanyakan, makan sate daging kambing, makanya ngeblek-blek perut, pagi-pagi moncrot. Pagi-pagi moncrot. Bau. Kita dalam kamar mandi, masuk bau di sini. Kalau kita pegang pakai tangan, kita cium tangan kita nih. Ini masih ada bau nggak nih? Bukan malah jangan ketawa. Ini memang hukum fikih. Makanya kalau bisa nih malam Jumat ini ibu-ibu yang mau hadir, enak ya. Ada ibu-ibunya ikut majelis bareng kita, nyemangatin anak mudanya. Itu siapapun. Malam Jumat itu adalah majelis umum sebenarnya. Majelis umum. Ibu-ibu yang mau hadir monggo. Bapak-bapak yang mau hadir juga silakan. Cuma terkadang ibu-ibu bapak-bapak kita gengsi. Gengsinya kenapa? Masa gua gabung sama anak gua ngajinya? Lain nanti di surga nggak mau gabung sama keluarganya. Iya. Ada orang tua kenapa ya nggak mau ngaji? Ah malu di surga ada anak gua ngaji ah. Nah, memang di surga nanti nggak mau kumpul sama anaknya. Yang namanya taman-taman surga itu buat siapa aja? Orang tua, ibu-ibu, anak muda, anak kecil yang mau hadir di taman surga, insya Allah nanti duduk di taman surganya Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita mesti angkat-angkatan soalnya ibu-ibu semua. Ya kalau yang mimpinya ibu-ibu, laki-laki memang nggak diharuskan wajib hadir. Yang mimpinya ibu-ibu, laki-laki nggak diwajibkan hadir untuk hadir. Tapi kalau misalkan di situ khusus yang memberikan materi, yang memimpin, yang memberikan seorang laki-laki, maka boleh ibu-ibu hadir.
Manfaatnya apa? Banyak kegunaannya. Kita duduk di majelis ilmu itu subhanallah. Itu kalau Allah buka hijab, Allah berikan kepada orang-orang yang anti majlis, orang-orang yang nggak mau duduk di majlis, itu ngelihat nih keberkahan majlis ilmu, keberkahan majlis zikir, itu berbuyun-buyun, berbondong-bondong orang mau duduk di majlis ilmu, orang mau duduk di majlis zikir. Tapi kenyataannya kenapa? Banyak orang di antara kita yang nggak mau duduk di majlis ilmu dan majlis zikir karena hatinya masih tertutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada hijab. Masih ada hijab antara dia dengan majlis. Kendati pun semuanya itu ada, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semuanya nanti kelak dipertemukan dan didudukan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini manfaatnya majlis ilmu. Kita yang sering duduk di majlis ilmu aja masih suka salah dalam melaksanakan ibadah. Lalu bagaimana orang yang sudah tidak mau duduk di majlis ilmu? Apakah cukup dengan sholat saja? Apakah cukup dengan zikir saja? Apakah cukup dengan amalan-amalan soleh saja? Sedangkan dia tidak mau duduk di majlis ilmu, maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang kubur. Jadi menuntut ilmu itu bagi kita selaku orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban menuntut ilmu itu adalah suatu yang fardu dari kita dilahirkan sampai kita nanti kelak masuk ke dalam kubur. Baru putus kewajiban kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita punya persepsi kayak gini. Yang penting kita sholat, yang penting kita berbuat baik, yang penting kita beramal, nggak perlu ngaji, nggak perlu duduk di majlis zikir, insya Allah sama. Kalau prinsip kita kayak gitu, pertama kali yang melakukan hal seperti itu siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makanya perlunya kita duduk di majlis ilmu, kita perlunya duduk di majlis zikir agar hati kita yang tadinya keras insya Allah menjadi lembut. Yang tadinya ibadah kita mungkin tidak diterima oleh Allah, dengan kita masih istiqomah di majlis ilmu, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi. Jadi yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah warnanya nih. Di saat istinja, warnanya kalian perhatiin. Kalau warnanya udah nggak ada, kalian bisa ngerasain, ini masih ada rasa nggak nih? Kalau rasa udah nggak ada, maka baunya udah nggak ada, berarti alhamdulillah, insya Allah bersih. Makanya orang tua kita dulu, guru-guru kita dulu itu kalau istinja nggak cukup air seember, ya nggak cukup air seember, bersihin dulu. Kurang yakin nih, pakai sabun. Kalau kita kurang yakin, pakai sabun. Kalau kita udah yakin bersih, ya udah insya Allah. Terkadang kan sekarang ini masya Allah, istinja pakai tisu, ya istinja pakai. Kalau orang Arab istinja pakai tisu, pakai batu cocok, karena dia kalau buang hajat kayak kotoran kambing. Tuh kotoran kambing, kayak sukro. Itu orang Arab tuh. Mohon maaf, orang-orang sana, orang-orang timur itu, orang-orang Arab itu kalau orang-orang itu buang hajat itu kayak kotoran kambing, kayak sukro. Kalau dia pakai tisu ya wajar. Nah kalau kita orang Cipecang, bahasanya mencret, cepirit, cebok pakai tisu bersih kagak? Pakai apa kira-kira? Pakai air. Nah di sini ya ada air yang suci dan mensucikan, ada juga air yang suci tapi tidak mensucikan. Kalian harus tahu nih ente. Kalian ini harus tahu mana air yang suci dan mensucikan, mana air yang suci tapi tidak mensucikan. Ya. Adapun al-miyahu allati yabuzu biha, adapun beberapa air yang boleh dengan air itu an-nazahiru,
untuk bersuci sab'atun niyamin, yaitu ada 7. Nih, air yang boleh kita pakai untuk berwudu, untuk hadas atau air suci dan mensucikan. Ma'us sama'i, yang pertama air hujan. Air hujan itu boleh untuk mandi hadas dan juga boleh untuk berwudu. Malah kalau bisa, kalau lu pernah, anak punya guru bilang kalau hujan malam Jumat, ente tadangin tuh air hujannya. Ente tadangin air hujannya. Tapi yang langsung dari atas, nggak boleh mampir dulu tuh lewat genteng, jangan. Yang langsung satria, jangan air payahnya tadangin. Satria kata itu ngaji, kata air hujan masuk ke rumah disaring buat masak, jangan, itu mah kotor. Ya, air yang langsung dari langit yang tanpa penghalang, itu punya guru, ente tadangin tuh. Dapat segelas nggak apa-apa. Ente nenebin dulu. Oh, nenebin bahasa kitanya. Awan nenebin. Diemin dulu biar nggak kotor. Udah nenebin, saring udah pindahin tuh ke tempat yang lain, gelas yang lain, biar kotoran di bawahnya nggak masuk. Lalu ngapain? Entein baca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Ente baca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Ente baca salawat Nabi sebanyak 11 kali. Apa tujuannya? Insya Allah orang yang minum air itu langsung insya Allah dijauhkan dari macam penyakit. Yang penting satu syarat apa ya? Yakin. Sekarang kita ini yang nggak bisa membuat terkabul doa kita, nggak yakinnya kita. Si Nurul berdoa tiap malam agar dapat ranking pertama. Tiap malam terus berhasil, kagak, nggak yakin berarti. Ada adab-adabnya berdoa, menghadap kiblat, utamakan sholat sunnah dulu. Sholat sunnah apa? Kalau bisa sholat sunnah hajat dan sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat, menghadap kiblat, pakai wangi-wangian, baju yang rapih, nangis sama Allah, minta sama Allah, insya Allah doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kendati pun di dunia ini kita nggak dikabul, doa kita nggak dikabul sama Allah, nggak dikasih sama Allah, berarti Allah nanti siapin doa kita buat nanti mana? Di akhirat. Ada minta, ya Allah, minta ini yang hal cakep. Dapat jelek. Pas dapat jelek. Berarti Allah kasih nanti dan di akhirat. Tambah jelek lagi ntar dan. Insyaallah dan ya. Nah itu, yang pertama air hujan. Air hujan ini boleh untuk dipakai mandi hadas dan juga boleh dipakai untuk berwudu. Berarti air hujan ini suci dan mensucikan. Lalu yang kedua, wa ma'ul bahar, yaitu air laut. Wa ma'ul bahar, yaitu air laut. Air laut boleh dipakai mandi hadas dan juga boleh untuk berwudu. Kan asin, ya nggak apa-apa asin juga. Itu mah asin bukan asin buatan. Asinnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si Ipan di tengah-tengah lautan mau sholat naik pesawat pakai air laut boleh nggak? Boleh. Jadi air laut ini boleh untuk kita bersuci daripada hadas dan najis, juga untuk bisa digunakan berwudu. Lalu yang ketiga, kita singkatin aja. Wa ma'un nahar, air sungai. Air sungai itu boleh digunakan untuk berwudu karena lebih dari 2 kulah. Airnya mengalir. Mohon maaf di Kali Baru nih, Bojonggede. Ya, itu sungai warnanya apa? Coklat. Boleh nggak berwudu? Boleh nggak pakai wudu? Boleh. Kalau kita cium air yang ada baunya, nggak apa-apa walaupun warnanya udah berubah. Pas lagi wudu, ini TOKI lewat nih. TOKI ini lewat. Ada lagi wudu pas buka lewat. Malah kuning, ringkel don. Sah nggak don wudunya? Sah. Wudunya sah nggak? Sah. Karena airnya ngalir. Kita wudu di depan ada
Kayak gitu kan. Itu kali-kali kadang kayak gitu tuh. Kecuali kali Sunterno yang udah baunya nauzubillah. Ya, kali-kali yang udah punya warnanya udah bener-bener berubah itu nggak boleh. Udah bau, udah kagak bergerak. Ini kalau kali masih kali Bojong sini mah insya Allah masih bisa pakai wudhu. Apalagi kali depan sini di Bilabong, kali apa namanya? Kali Angke. Apalagi Setu, Setu lebih enak tuh. Ente mau mandi hadas besar, nyebur pan situ pan. Nawaitu ghusla. Ya, niat dulu. Nawaitu ghusla rafil hadasil akbar an badani fardulillahi. Blung, ada buaya. Goodbye my love. Subhanallah, ya. Itu. Jadi air sungai itu boleh digunakan untuk berwudu, untuk menghilangkan hadas kecil, hadas besar, dan juga untuk hadas kecil maksudnya ya, istinja, berwudu juga. Mandi wajib. Wah, si Irfan sering kayaknya. Lalu selanjutnya wa ma'ul ba'ri. Wa ma'ul ba'ri, bukan bahri, bukan. Itu masih bari itu mah. Ba'ri pakai hamzah. Ba'ri itu mah, kalau ini siapa? Bari. Kalau ini aat nih. Ya. Apa wa ma'ul ba'ri? Yaitu air sumur. Air sumur itu boleh untuk istinja, boleh untuk wudu, dan juga boleh untuk menghilangkan hadas besar. Saya nggak punya sumur, tapi punya air ledeng, sama nggak? Sama. Saya nggak punya air ledeng, air pump, sama nggak? Sama juga. Boleh dipakai untuk berwudu, boleh pakai untuk istinja, boleh untuk menghilangkan hadas yang besar. Lalu yang selanjutnya wa ma'ul aini, yaitu air dari mata air. Air tuk don. Ya, air tuk. Kalau kita ke jalan-jalan lagi ke sawah-sawah tuh ada kobakan kan, suka ada air tuk gitu ya. Nah, itu boleh tuh pakai wudu. Pakai mandi, pakai apa lagi buat itu biasanya air tuk itu yang gelubuk gitu. Jangan dikobak-kobakan biasanya itu ya. Itu ada modern. Kayak apa? Kalau bahasa kita air tuk dah. Ya, kalau bahasa dalam dunia itu air. Itu boleh dipakai untuk berwudu dan juga untuk menghilangkan hadas besar dan istinja. Lalu selanjutnya wa ma'ul salji, yaitu air salju. Apa air salju? Air memang kalau di sini nggak ada air salju ya. Ada di mana air salju? Eropa, terus pokoknya di Hongkong kan nggak di Hongkong. Ya pokoknya sering turun salju dah. Itu air salju itu boleh dipakai untuk wudu, boleh dipakai untuk mandi, boleh untuk dipakai untuk istinja. Bukan air salju ini berarti kita punya kulkas ada saljunya, bukan. Kata Adon, kata si A katanya boleh air salju ini di kulkas ada salju ini, berarti boleh buat mandi. Jangan Don, itu mah. Ya Don, air salju itu air yang memang ada musim salju di situ. Berarti boleh dipakai untuk berwudu, istinja, dan juga untuk mandi hadas besar. Lalu yang selanjutnya, nih biarkan saya tanya nih belakang. Wa ma'ul bardi. Apa wa ma'ul bardi? Air embun. Air embun itu boleh dipakai untuk berwudu, boleh dipakai untuk istinja, boleh dipakai untuk mandi hadas besar. Apa bedanya air embun? Air embun itu setelah subuh sebelum jam 6 pagi. Itu air embun. Ba'da subuh sebelum jam 6 pagi. Itu kalau rumput pada basah itu air embun tuh namanya tuh. Kalau si Irfan mau mandi hadas besar, air kagak ada, mati lampu, air kagak punya. Jam 5 pan cari rumput yang lega. Gegulingan ada di situ. Yang gegulingan, buka baju gegulingan bahasanya. Kan ini dibilang cari yang rumputnya banyak. Bang Idis banyak tuh rumputnya. Gegulingan tuh, muter-muter terus, naik lagi atas terus sampai basah semua. Setelah 3 kali gegulingan, biasa gegulingan,
ente ratain itu pakai tangan. Semua. Niatnya kan ngapain dulu tuh? Mandi harus besar kan? Iya. Udah gitu pas sampai rumah, hidup lampu, ada air ya mandi lagi. Supaya nggak gatel. Atau pas lagi guling-gulingan tuh bulu pernah nempel kan? Pas bangun kami bangun badan pada bentol, ajib banget kan itu, subhanallah ya. Jadi itu. Jadi yang pertama apa? Air yang boleh, air yang suci dan mensucikan. Apa pertama tadi? Air hujan, terus ya terus. Tuh. Sebutin yuk Yuk Air hujan, air sungai, air mata air, air embun, air salju. Dua lagi apa? Air laut, satu lagi air sumur. Ya, itu ada 7. Ada juga air yang suci tapi nggak mensucikan. Air boleh kita minum, tapi nggak boleh pakai wudhu. Apalagi nggak dipakai untuk berhadas. Contohnya apa? Kopi suci nggak? Suci. Lemon? Suci. Terus apa lagi? Air kelapa? Suci. Boleh nggak buat wudhu? Nggak. Boleh nggak mandi hadas besar? Nggak boleh. Tapi air kelapa bisa jadi nggak suci. Yang tadinya halal nggak bisa jadi nggak halal. Karena kenapa ya? Boleh nyolong. Nah, ada sinyal ini ya? Ngidis, Allah, jujur banget Don. Minta maaf Don, buru-buru. Bilang. Don, kalau ente nggak bilang, di akhir tagih Don. Ini tahun ini second. Kita bilang gini, Don, bilang gini aja. Ngidis, ini waktu masing bandel nih, gitu. Waktu saya belum ngaji, masih saya udah dapat ilmunya. Saya waktu itu ngambil apa? Kelapa. Bang Idis nggak bilang Bang Idis nyolong. Karena saya minta ikhlas Bang Idis, saya mau bayar, jangan suruh bayar Bang Idis. Saya nggak punya duit, saya minta ikhlas Bang Idis beda. Kata Bang Idis, ya udah ikhlas tapi jangan kali lagi ya. Nah, pasti putus Don, dosa nggak ada. Ganti singkong. Kalau kita berbuat nggak baik nyolong, kita nyolong singkong nih. Itu pertama niat nggak dicatat sama Allah. Ente si Adon nyolong singkong. Kita ambil singkong mana yuk, kata si Adon, masih Dika atau Dika, hayu. Itu belum dicatat tuh, belum dicatat dosa. Sampai dicabut juga belum, bahkan sampai dimakan belum dicatat tuh dosanya. 1 hari tungguin sama malaikat, ini bocah minta maaf lagi. Ini bocah bilang kagak nih? 2 hari, ini bocah kagak bilang juga. Ini malaikat udah kesel nih. Bapak nulis dosa ini, hari ini dosa, tandain, pakai titik gede banget. Ketiga hari, tungguin lagi nih. Dia ngambil jam 4 asar nih. Tungguin detik-detik terakhir. Kata malaikat, apa mencatat amal kebaikan, amal keburukan. Atid. Kata malaikat Atid, ini si Adon bocah kagak bilang-bilang nih. Ini jangan sampai pena ini mencatat keburukannya, dosanya. Jam 4 teng. Ini gembira nih, malaikat Atid. Neraka lu tadi. Neraka lu. Catat tuh, baru 3 hari dicatat tuh dosa kita. Hari ini tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, Adon, Dika, Fahri nyolong singkong. 3 hari batasnya. Setelah 3 hari baru dicatat. Terus kalau kita kembali lagi sadar, minta maaf nih lewat dari 3 hari. Yang punya milik ini ikhlas, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu. Kalau yang punya milik ini, Don bayar 2 juta, mau nggak mau Don bayar 2 juta. Jangan hidung gatal kagak, hidung digorek-gorek. Kalau mau mikir bukan di hidung Don, dia mikir bingung. Kalau mikir bisa orang sini ya, pura-pura gatel kepala, kalau dia beda. Hidung, subhanallah. Nah, gitu ya. Itu adalah pembagian daripada air yang suci dan mensucikan. Insyaallah malam Jumat yang akan datang kita lanjut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita tutup pengajian kita pada malam hari ini,
kita baca suratul Fatihah. Terkhusus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diistiqomahkan dalam majlis, agar kita dikuatkan iman Islam kita, agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala dengan karamah daripada keberkahan majlis, keberkahan daripada apa yang kita baca, apa yang menjadi dawaman kita. Allah sembuhkan orang tua kita yang sakit, Allah sembuhkan keluarga kita yang sakit, Allah jaga kampung kita, Allah berikan pemimpin-pemimpin yang cinta kepada masyarakatnya, yang adil, yang senantiasa mengayomi masyarakatnya untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita, terutama Habibana Muhammad Haji Syihab, mudah-mudahan Allah senantiasa jaga beliau dan Allah menangkan perjuangan beliau. Al-Fatihah bil qabul ala niyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati ayunina sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syiril Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sebelum Al-Qiyam